Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Santika Putri, NIM 19 15 40 10 27 dari reguler 1 tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang shock anafilaktik. Sebelumnya, apa sih pengertian shock anafilaktik itu atau anafilaksis? Jadi, shock anafilaktik itu merupakan reaksi alergi yang tergolong berat. Karena apa? Karena shock ini dapat mengancam si penderitanya. Nah, kemudian reaksi alergi ini akan berkembang dengan begitu cepat. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan segera. Reaksi alergi ini akan berkembang dalam hitungan detik sampai menit dalam penderitanya karena terpapar alergi tersebut. Nah, kemudian apa sih penyebab shock ini? Nah, yang perlu kalian ketahui, shock anafilaktik ini disebabkan karena beberapa alergen. Nah, beberapa alergen yang dapat memicu terjadinya reaksi shock anafilaktik ini diantaranya yaitu satu, makanan. Contohnya yaitu seperti hidangan laut, telur, kacang-kacangan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu ada sengatan serangga. Apa saja serangganya itu seperti lebah dan tawon. Kemudian yang ketiga yaitu ada obat-obatan tertentu. Obat tertentu ini dapat menyebabkan shock anafilaktik seperti antibiotik, kemudian obat bius dan lain-lain. Ada lain-lain. Apa yang dimaksud lain-lain yaitu menghirup udara latex. Nah, dari sejumlah faktor yang dapat memperbesar resiko mengalami shock anafilaktik tersebut, yaitu resiko lebih tingginya yaitu karena memiliki asma dan alergi serta riwayat shock anafilaktik sebelumnya. Jadi, untuk penderita yang sebelumnya mengalami diagnosa asma kemudian alergi itu harus lebih berhati-hati lagi untuk menghindari terjadinya shock anafilaktik tersebut. Kemudian gejala anafilaktik. Seperti apa sih gejala anafilaktik itu? Nah, gejala awalnya shock anafilaktik ini biasanya seperti alergi. Gejala ini berupa ruam di muka, di tubuh, dan lain-lain. Kemudian ada juga pilek. Nah, namun setelah 30 menit berlalu, di sini perlu diketahui sejumlah gejala serius yang mulai terlihat. Di antaranya yaitu satu, badan pasien tiba-tiba terasa hangat. Kemudian yang kedua, pembengkakan bibir dan lidah. Kemudian yang ketiga, bengkak di tenggorokan atau kerusakan menelan. Kemudian yang keempat, sensasi kesemutan pada kulit kepala, mulut, tangan, dan kaki. Kemudian yang kelima, mual, muntah, dan diare. Kemudian yang keenam yaitu ada sakit perut. Kemudian yang ketujuh yaitu tampak bingung dan tampak gelisah. Kemudian yang kedelapan, terasa melayang-layang, ingin pingsan, kehilangan keseimbangan, dan lain-lain. Kemudian yang ke-8 yaitu yang ke-9 yaitu sesak nafas atau menging. Kemudian ke-10 yaitu berdebar-debar, denyut jantung terasa lebih cepat, denyut nadi lemah, kemudian keringat dingin dan pucat. Nah, kemudian bagaimana sih perawat medis ini untuk mendiagnosis shock anafilaktik ini? Nah, biasanya untuk mendiagnosis shock anafilaktik ini perlu dilakukan tindakan. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah. Kemudian ada skin test atau tes pada kulit untuk mengetahui bahwa si penderita itu mengalami alergi atau tidak. Jadi apabila penderita itu mengalami alergi pada obat-obatan seperti antibiotik, maka pasien tersebut cenderung untuk terjadinya shock anafilaktik. Dan dari beberapa komplikasi tersebut, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk mencegah agar tidak terjadinya shock anafilaktik tersebut? Karena kita kan udah tahu tuh ya,
ternyata shock anafilaksi itu bahaya untuk si penderita, apalagi jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Nah, jadi saya akan bagikan tips atau memberikan bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak terjadinya shock anafilaksi tersebut. Jadi pencegahannya yaitu dapat kita lakukan dengan satu, hindari alergen dengan membaca label pada makanan. Jadi ketika kita makan makanan ringan, snack, pokoknya makan makanan instan seperti itu, kita harus baca terlebih dahulu labelnya dalam makanan tersebut, kira-kira kita tuh memiliki alergen atau tidak dari bahan-bahan makanan tersebut. Nah, yaitu hindari gigitan serangga. Mungkin kita tuh pikirnya kesannya kayak lebay gitu ya, cuma gigitan serangga doang masa ya sih dapat menyebabkan shock, tapi buktinya emang benar dapat menyebabkan shock anafilaksi. Nah, jadi kita harus menghindari gigitan serangga itu seperti gigitan lebah, tawon, dan lain sebagainya. Bila Anda sebelumnya pernah mengalami reaksi alergen atau shock anafilaksi, sebaiknya Anda segera melakukan tes alergi di rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, yaitu buatlah dan selalu bawalah obat-obatan terutama adrenalin, kemudian auto injektor, serta catatan-catatan kecil yang berisi tentang daftar alergen dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekitar Anda jika Anda mengalami shock anafilaksi tersebut. Yaitu Anda harus melengkapi dan memperbarui obat-obatan yang harus Anda bawa dan Anda perlukan ketika situasi shock anafilaksi ini terjadi secara mendadak. Nah, jadi itulah beberapa tips untuk mencegah terjadinya shock anafilaksi. Kita harus berhati-hati ya guys, karena apa? Karena shock anafilaksi ini tuh dapat menyebabkan kematian, jadi kita harus lebih berhati-hati lagi dalam pencegahannya. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.